Cinta ditolak Samsudin bertindak. Wah, Samsudin Surabaya dukun. Lah Samsudin mriki insyaallah padha. Samsun niku artine srengenge den ki agama. Samsudin kuwi berarti srengenge agama. Tapi lucu, ana srengenge kok adem. Ngapunten mboten enak pating kula. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Itulah kata-kata yang keluar dari Gus Miftah, seorang kiai, seorang Gus yang seharusnya dijaga ya. Memang Gus Samsudin belakang ini seorang spiritualis yang kontroversial, dan belakang ini juga sudah bebas atau sudah keluar dari masa tahanan atau penjara. Nah, perlu diingat teman-teman ya, yang kita tahu sebagian besar tentang Gus Samsudin adalah framing dari orang-orang yang belum tahu di dalam atau di lingkungan Gus Samsudin itu sendiri. Nah, seharusnya kita seorang Gus, seorang kiai itu bisa menjaga ya, walaupun memang itu kontroversial sebelumnya. Tetapi ini memang sudah selesai, tidak usahlah kita saling menghina, saling mengejek dan dibawa ke dalam ceramah, karena ini sudah selesai. Adapun Gus Samsudin kontroversi tentang pengobatan, tentang kontennya, kita sudah tahu lah ya, yang jelas Gus Samsudin ini. Nah, yang perlu diingat teman-teman ya, kita ini membuli, menghina, dan terkena framing, belum tentu kita ini lebih baik daripada orang yang kita hina. Nah, jadi seorang Gus Miftah yang sudah kita kenal ya, dalam ceramahnya mengatakan bahwa atau membawa-bawa nama Gus Samsudin lah ya, tentang mungkin perdukunan atau nilainya, yang mana dia mengatakan cinta ditolak, Samsudin bertindak ya, artinya tidak jauh tujuannya itu menuju terhadap Gus Samsudin. Nah, di sini saya bukan membela Gus Samsudin tentang kontennya kontroversi, itu makan memang jelas sudah di dalam konten. Saya dukung Gus Samsudin membuat konten atau sebagai seorang konten kreator, itu sah-sah saja selama itu memang ditujukan untuk hiburan ya. Adapun dia di dalam kontennya mengobati, memakai apa namanya itu keris petir atau yang lainnya, itu memang syariat atau perantara dia untuk mungkin sebagian juga untuk menarik perhatian agar pelanggan datang ke tempatnya. Namun perlu diingat, konten-konten Gus Samsudin ini sudah jelas kita ketahui bahwa memang itu hanya sebuah hiburan, tetapi kita khususnya seorang kiai Gus ini tidak perlulah kita seperti menyudutkan atau seperti menghina ya. Jadi bisa saja ini apa yang dikatakan orang-orang terdahulu, ada kalanya kita kena atau ada kalanya itu karma. Bisa jadi karena seorang Gus Samsudin ini yang kita tahu hanya kejelekan saja teman-teman. Kita tidak tahu di dalam kehidupannya apa yang dilakukan Gus Samsudin. Kita tidak tahu di dalam pondok pesantrennya, dalam padepokannya kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah kejelekan yang ada di media. Dengan adanya kontroversi sebelumnya dengan pesulap merah, memang Gus Samsudin menunjukkan sesuatu hal yang memang tidak masuk akal, seperti konten melawan dukun, kesaktian, khurafat, dan yang lainnya. Itu sudah jelas yang namanya konten memang untuk hiburan. Tapi perlu diingat, kita hanya tahu di media atau framing orang-orang atau penggiringan opini yang belum tentu keaslian atau kebenarannya. Coba sekali-kali kita lihat ke dalam atau ke tempat Gus Samsudin. Barangkali di dalam pondok Gus Samsudin ada anak yatim yang dia urus. Barangkali di dalam pondok Gus Samsudin ada orang-orang tua yang dia urus, ada banyak anak yatim yang dia urus. Itulah yang kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya kejelekan, hanya kontroversial Gus Samsudin saja. Padahal konten-konten seperti Gus Samsudin kita tahu sudah banyak, dan sebelumnya sudah kita tahu, seperti Kang Ujang Bustami, Gus Idris, Mamas Kareo, dan lainnya. Itu sama halnya seperti Gus Samsudin. Mereka juga sama membuat konten. Mereka sama membuat konten dagelan, melawan dukun, walaupun itu memang hanya sebuah konten untuk tujuan hiburan kepada kita. Namun kenapa ketika seorang Gus atau Kiai berceramah hanya tertuju kepada Gus Samsudin, yang mana Gus Samsudin ini seperti bahan candaan. Bisa saja itu disebut dengan kena karma. Karena apa? Kita itu tidak tahu, kita menilai seseorang itu
bukan dari casing atau wujudnya. Jadi Allah menilai seseorang ketakwaan itu bukan dari apa namanya, apa yang kita lihat kesehariannya, hanya Allah yang tahu dari sisi ketakwaan kita. Jadi tidak usahlah kita seperti menyudutkan, mengejek usaha muslimin seperti itu ya. Mudah-mudahan atas kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran lagi. Usaha muslimin sudah apa namanya, sudah menerima hukuman sebelumnya, sudah menerima tahanan di Polda atau di Polres ya. Kita seharusnya lebih apa namanya, lebih memikirkan diri sendiri untuk bagaimana kita mengaca diri ya. Apalagi kita seorang kiai misalkan, seorang gus, tidak perlu kita membawa-bawa nama seseorang hanya untuk ketenaran atau bahan lukon, bahan candaan ya. Mungkin kita ini tidak sadar ya, belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita sebut, daripada orang yang kita hina. Allah menilai seseorang hamba itu bukan dari apa namanya yang dilihat dari media, pakaian seperti kiai, pakaian seperti ustadz, tetapi Allah menilai dari sisi ketakwaan, seberapa kuat dia bertakwa kepada Allah. Itulah intinya lah ya, mungkin teman-teman yang lebih tahu. Jadi intinya kita harus tetap mengaca diri ya, apalagi kita seorang ulama. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.